ngalangin kamera lu pada lu. Emang begitu. Iya lo. Ajeng. Udah tenang hidup kita, nongol lagi lo. Balik lagi. Katanya lu udah dikirim ke sono. Ke Australia. Judulnya di hari Selasa ini kita judulnya ya. Judulnya jorok ih. Tahu judulnya, nggak ada yang lain apa? Kasih tahu pemirsa dulu coba apa judulnya di layar. Masa mesti 3 episode 4 episode dikasih tahu sih? Iya. Ini mau main tebak-tebakan apa enggak? Tebak-tebakan apa enggak ini? Iya, nanti biar pemirsa apa ya gitu loh. Biar seru ya. Iya, biar seru. BAB. BAB. Nah, coba pemirsa, coba manis yang ada di rumah apa ya gitu loh, Jang. Aduh, PA-nya benar-benar mesti di rolling deh nih. Iya. Apa ya, coba? BAB, badan Ajeng berkembang. Emang udah kayaknya. Ya makin berkembang. Judulnya apa ya? Apa? Menurut kalian apa? Sri, Devi. Badan aku banget. Hah? Badan aku banget. Badan aku. Salah. Sri Devi apa? Badan aku bau. Apa dong? Coba apa judulnya? Oh, BAB. Bikin aku bangga. Ajeng baik loh dia apa gitu. Nginget tentang gitu. Iya, benar. Iya Ajeng ya, makasih Ajeng. Ini sekarang kita kedatangan cowok ganteng yang lagi banggain pacar barunya. Wow. Apa itu? Atala Naufal dan Aurelia. Silakan duduk. So sweet banget sih, Iya. ampun. Ini orang gara-gara rambut lu jadi ke distract ya. Oma mirip banget ya sama aku ya, Atta. Banget. Kita Gambaran masa depan kali ya? Iya. Kamu kayak gini saya. ya. Emang dia kalau jam 12 ini kayak setengah 1 gini ngaco ngomongnya. Iya, udah mulai ngaco. Ya. Oke, gemesnya Atala yang bucin sama pacar barunya. Aku punya tayangannya, ini dia. Ini coba dong kenalin Atala. Coba perkenalkan nama kamu. Lo kamu dong. Iya, namanya Aurel, Kak. Aurel. Nama kecil. Jadi ngapain? Kayak Aurel. So akrab, pada so akrab lo. Hai Aurel. Iya, so akrab banget ya. Maaf ya Aurel. Mereka juga anak rel ya, anak. Arel loh, jadinya Arel. Aurel. Kalian ketemunya di mana sih? Gimana, kamu yang jelasin? Kamu yang jelasin lah. Oh. Sampai acara selesai kamu. Kalau kayak begini mah, gue mah sedep ngelihatnya. Coba Iya. kalau lu kamu langsung jawab, Bung. Gak romantis ya. Coba ketemunya di mana sih? Awal kenalnya dari temen dia dulu. Dari sosmed lah. Sosmed. Jadi Aurel tuh waktu itu nge-DM aku ternyata. Oh. Kak, fallback dong. Gak ada. Enak aja. Wah, Itu kayaknya aku deh. Atala fallback dong. Terus kamu dikenalin sama temennya Atala. Yang pertama kali nge-DM berarti siapa? nggak ada sih ya? Gak ada. Oh, nggak Lah ada. terus itu bisa kenalnya gimana, Kak? Kayak temennya ngajakin aku buat surprisein, tapi bukan dia yang ngechat, temennya. Dia bilang Atala yang ngajakin, tapi lewat temennya gitu. Jadi temennya yang DM aku, terus akhirnya aku bingung kenapa aku yang diajak gitu. Terus kata iya mau kenalan sekalian. Oke. Dan memang pada saat itu juga kamu juga belum punya pacar gitu? Belum. Oh jadi langsung kayaknya ini pas nih. Baru putus dia waktu Oh itu. di baru putus? 3 bulan yang lalu nggak sih? Enggak, aku gak pacaran. Oh. Mau jadi KWT
ya. Sama Roro lagi. Gemes Apa banget. apa sih yang bikin gini? Apa sih yang bikin Atala tertarik sama Aura? Dia orangnya nggak fake sih menurut aku. Kayak real lah, dia ke semua orang, siapapun tuh sama gitu. Sama, ya aku kan juga nyari pasangan tuh dari luar entertain sebenarnya. Biar waktunya banyak, bisa bareng gitu. Oke. Dan terus dia tuh nggak fake-nya, contohnya kayak gimana? Iya, kan banyak ya mungkin ya kayak cewek-cewek di luar sana yang agak lebay gitu loh. Ya nggak sih, kalau kenalin ke keluarga atau nggak aku ajak ke acara-acara yang rame sama teman-teman artis yang lain kan pasti mereka agak apa ya, yang bukan dari entertain kan mungkin mereka agak shock, agak over lah. Tapi kalau dia bisa kalem, bisa ya udah kayak jadi diri dia sendiri aja gitu. Dan itu yang membuat Atala tuh kayaknya gue banyak yang dia punya yang gue suka gitu. Sama dia, ya dia bisa deket sama keluarga aku, itu faktor besar juga lah. Oh jadi udah ketemuan keluarga sama keluarga nih? Udah. Udah. Tunggu apa lagi ya kok ya? Ini pertanyaannya apa? Udah, tunggu apa lagi? Tunggu Mas Viral sepertinya. Oh, Kan saya nggak mau ngelangkain. oh iya. Emang Ferel kapan tahun ini? Insya Allah lah. Oh iya. 2030 Bongkar aja, ya. bongkar. Ya lama banget dong. 2030 ya, berarti lebih mundur lagi lu. Iya. Coba kita ada artikel dulu ya, kita lihat artikelnya, silakan. Sri Devi baca. Atala Naufal ingin jalani hubungan yang lebih private dengan kekasih barunya. Atala nggak mau kayak yang udah-udah. Oh. Apa tuh yang udah-udah? Apa tuh yang Iya, udah-udah? yang tadi udah dijawab, yang nggak fake Oh gitu, iya. yang Ya aku nggak bilang mantan aku tuh semuanya fake enggak. Tapi kan emang apa ya? Kan kalau kita terlalu mengumbar hubungan tuh nggak baik juga. Nggak baik betul. Iya di sosmed. Jadi ya secukupnya aja gitu. Kalau lagi ada acara atau apa baru posting gitu. Kalau nggak ada kepentingan ya udah kita jalanin seperti biasa. Gitu. oke, dengan tujuan ya supaya lebih sehat gitu ya. Iya kayak aku rasa ya. Oke. Tapi kalau Aurel tahu nggak resikonya dideketin sama Atala? Kan Atala banyak banget nih disukain sama cewek-cewek nih. Ya kan, tapi ternyata Atala malah pilih kamu. Gimana tuh? Ya, resikonya udah tahu dari awal sih, cuman balik kan kita yang ngejalanin gitu, jadi ya udah. Sebenarnya dia bukan mikir ke sana Kak, dia lebih mikir ke ya itu omongan netizen ya. Takutnya ada yang banding-bandingin kayak Oke. biasalah netizen kan kayak gimana kan kadang. Jadi emang ada yang banding-bandingin gitu? Beberapa ada, dan aku tuh tipe kalau orang yang gampang kepikiran sama omongan orang gitu loh Kak. Jadi kayak dia suka bilang ke aku, kamu gak usah bacain komen segala macam. Mana? Iya emang netizen tuh ya memang ya. Iya, beda. Iya. Memang kenapa sih? Ya nggak suka banget sama hubungan orang. Nggak apa-apa kan nggak usah didengerin ya. Sabar. Dia malah curhat sendiri. Nah, Emosi. biasanya kalau penyanyi dangdut ada aja memang ceritanya. Ada aja. Ada aja ceritanya tiba-tiba meledak ya. Iya. Ya. Tapi momen Atala pertama kali munculin Aurel pas kapan? Munculin bahasanya. Bahasanya Gimana sih bahasanya? Memperkenalkan. Memperkenalkan ke publik, munculin. Tahu lu. apa dulu? Sulap kali ya. Muncul. Atau gue udah tenang hidup gue nggak ada lu. Coba Ya dijawab. Atala. Pertama kali kapan? Pertama kali pas PDKT sebenarnya. Aku lagi syuting di Bogor ya waktu itu ya. Syuting apa tuh? Syuting series. Series. Dan yang bikin effort tuh kita belum jadian. Terus kan aku sempat komplain lah. Aduh aku belum manggil sayang. Manggilnya masih aduh aku di sini makanannya terbatas banget ya kan. Dan lokasi itu kan kayak di tengah hutan gitu kan. Dia sampai bela-belain naik kereta terus bawain makanan Oh, gitu ya dari ampun. Jakarta. Terus pulang lagi kan besoknya ada kuliah ya soalnya. Oh ya? Iya jadi effortnya. Berarti effort banget ya Kak Aurel ya. Ternyata dia tuh suka banget minum jus sama americano kan. Terus kayak dia ngeluh makanan di sini gini, bahkan mau GoFood pun susah gitu kan. Jadi kayak ya udah kasihan aku bawain makanan plus cemilan aja buat dia. Itu udah ada perasaan ke Atala. Atau belum? Lagi dekat aja gitu. Lagi deket Belum, aja. jadi dia emang kurir suka nganter-nganter ya kamu? Oh, bukan. Oh ya boleh lah. Kurang ajar. Kayak habis ini berantem. Bisa mesen gitu ya. Ada aplikasi. Terus tapi dia sendiri, kamu sendiri nganterin? Iya, aku sama teman aku. Sama temen dia saat itu. Naik kereta ke Bogor. Biar cepet aja. Oh iya sih. Iya. Tapi udah nganterin terus langsung balik lagi.
ya nggak ngobrol-ngobrol dulu sama dia. Gitu. Oh. Tapi Kak Atalanya juga effort kan buat Kak Aurel kan? Ya emang pacar lo. Kayaknya Sri Devi pengen banget ditanya tentang hubungannya. Kalau usah ditanya, kemarin juga pulang dijemput, dia dianterin sini ada. Oh dijemput? Ada. Pakai jaket hijau kan? Iya. kita reka adegan yuk. Ceritanya Atala dan Aurel lagi jalan di taman dan duduk di bawah pohon rindang. Datang Devi jadi wartawan yang nanya-nanya hubungan Atala dengan Aurel. Datang Wendy sebagai ajudan dan jubir Atala bilang kalau dia dan Aurel cuma teman karena Atala ingin menyembunyikan hubungannya. Pas Devi pergi, tiba-tiba pohon berbisik kepada Devi memberitahukan bahwa Atala dan Aurel pacaran. Wendy kesal karena Jenda sudah membocorkan rahasia. Akhirnya Wendy menebang pohon tersebut. Yang jadi pohon siapa ya? Waduh, warna pink sayang, sakura berarti pohonnya. Siap ya. Seharusnya kumisnya warna pink juga Kak. Susah. Kamera pakai pink jadi dekil ya. Action. Kalau ngomong gak ada rem. Halo Kak, gimana Kak? Kedekatannya sama Kak Atala, katanya kalian ini sekarang lagi viral-viralnya banget tentang hubungan. Gimana, boleh dijawab Kak? Ini siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jawab ini? Masa pohon yang di belakang mau jawab? Aku lagi sakit gigi. Oh lagi sakit gigi. Oh, lagi sakit gigi. Ya udah kalau Kak Atalanya lagi sakit gigi, Kak Aurelnya aja deh. Kita cuma temenan biasa aja. Oh masa sih? Masa temenan udah sedekat ini? Apalagi udah kenal keluarga. Tak lama datanglah Wendy sebagai ajudan dan jubir Atala yang bilang kalau dia dan Aurel cuma Oh, Maya Teddy. Oke. Ceritanya aduh. Gak beda ajudan. Semua gue bilang ajudan, semua lu jongkok semua. Jadi gimana? Maaf Mbak. Iya. Jangan mengganggu Mas Atta dan Mbak Aurel. Oh, Saya Bapak- ajudan. Bukan supirnya. Bukan supirnya. Saya ajudannya kebetulan. Oh, ajudan. Saya ajudan. Ada yang mau ditanyakan tentang hubungan saya dan istri saya? Tapi mereka. Oh nggak ada. Mas Atta sama Mbak Aurel cuma temen aja. Mereka nggak ada hubungan apa-apa. Iya. Alah, bohong deh kayaknya. Mereka TTN. Apa TTN? Apa tuh? Temen tapi nunggu. Ya. Nunggu makin dekat gitu Mbak. Jadi kalau bisa jangan ganggu. Mereka ini lagi ngeluangin waktu berdua Lagi aja. quality time ya. Ya, lagi next time kali atau kalau ada pertanyaan langsung ke aja. Ya, langsung ke saya aja. Ya udah, boleh minta nomor handphonenya? Boleh, ntar kita jalan nih malam minggu ya. Iya. Kalau bisa, jangan Mbak ya, jangan diganggu ya. Baik, ya udah, Tak lama terima si Devi pergi, kasih. tiba-tiba pohon berbisik kepada Devi memberitahukan bahwa Atala dan Aurel pacaran. Di pohon aneh. Akarnya di atas sih. Iya. Mereka sebenarnya in love, Apa ini loh? pacaran. Pacaran? Kok kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Dari tadi saya di sini. Oh, jadi Mbak, kamu Mbak, ngomongin jangan mereka? percaya Mbak. Ini kata warga namanya pohon setan. Pohon beringin. Pohon setan Mbak. Banyak setannya Mbak. Jangan percaya Wendy ngomong. kesal karena Jenda sudah membocorkan rahasianya. Akhirnya Wendy menebang pohon tersebut. Oh, berarti beneran mereka itu pacaran ya? Pacaran. Mbak, mohon maaf. Saya berulang kali ngasih tahu. Dia kencing lagi. Duduk sini. Silakan duduk. Dikencingin. Siapa yang jadi pohon dia kencing mulu. Gua kalau ngeliat pohon kencing. Nah, karena sudah ada pasangan yang sweet ini, kita akan masuk ke dalam segmen Siapa yang Paling. Silakan berdiri. Oh ya. Coba. Nih. Ini nanti kalian tinggal jawab aja, tinggal saling tunjuk aja ya. Ini alat yang ada di sini. Oh ini sayang. Sorry. Oke, baik. Untuk Atala dan Aurel, siapa
Aku bilang 1, 2, 3 baru jawab ya. turun. Siapa yang paling cemburuan? 1, 2, 3. Tapi cewek itu emang kayak gitu. Sabar, Bu, sabar. Curhat melulu. Kenapa? Gara-gara apa awalnya? Pemicunya deh. Yakin? Jangan. Ya kenapa? Kira-kira. Ya nggak tahu, kayak sebenarnya nggak cemburuan banget gitu. Kalau misalkan dia Oke. jelasin ya terima gitu sih. Oke. Tapi dia suka nggak ngejelasin gitu? Enggak, kadang dia jelasin sendiri sih. Kadang karena udah tau aku ngambek jadi dia jelasin. Emang dia kalau ngambek gimana sih? Orang kalau ngambek? Soalnya kan aku mikir, ya kadang aku kan punya inilah, dulu aku ada temen cewek yang maksudnya sebelum pacaran sama dia tuh jadi temen aku gitu. Mungkin Aurel kadang salah paham. Tapi kan temen ada batasan kan? Iya kan? Iya. Tuh. Oh, ada yang ngedukung. Iya pasti ini ada sesuatu, nggak Iya, mungkin. bener. Ya kita nggak usah ke pertanyaan lain dulu, kita kesini dulu nih. Waduh. Ya. Kupas sampai dalam ya. Korek Siapa? terus. Siapa yang Korek. paling bucin? 1, 2, 3. Ya dua-duanya lah. Contohnya. Aurel yang jawab, dia paling bucinnya gimana ke kamu? Dia tuh suka nelpon gitu sih. Berjam-jam gitu. Iya, waktu malam-malam. Sleep call nggak? Sleep call. Sleep call juga. Call. Tapi kadang aku matiin juga kalau dia udah tidur. Soalnya dia ganti shift mungkin sama yang lain. Oh. Apa itu? Ya, biasanya yang ngomong yang sering lakuin ya. Ya. Benar, benar. Jadi kok semuanya nggak di sisi saya ya? Apa ya? Siapa yang paling lu bikin teh manis dulu Rik ya, pakai. Gua dapetnya gitu-gituan, bopak. Kan lu yang request. Gua nggak ada request sama sekali, gua bilang gua sendiri aja. Nah, lu nggak nyaman katanya kalau sendiri pasti. Siapa yang paling sering ngambek? 1, 2, 3. Karena cemburu. Iya. Terus gimana caranya Atala bikin kamu nggak ngambek? Ya mungkin aku emang lumayan cuek ya orangnya. Mungkin kedepannya harus lebih apa ya, lebih sering ngabarin gitu-gitu sih. Oh dia sering nggak ngabarin gitu? Ih, gimana sih? Kadang kayak baru di lokasi, iya aku di sini gitu. Terus kayak oh iya, atau kadang pas baru nyampe rumah baru ngabarin. Soalnya aku orangnya nggak suka chat sih jujur ya kayak. Dia nggak sih. Dia Tapi lebih kalau kamu sering ngabarin call. terus? Nggak pernah. juga sih. Nggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Sama dua-duanya. Tapi karena mungkin dia ruang pekerjaan lebih luas, jadi kamu pengennya diupdate gitu ya? Iya sih, kayak ngabarin aja lagi di sini. Kayak Awu sama istrinya juga ya, Wo? Ya. Sama istrinya, kamu di mana? Awu gitu. Lu nonton nih, gua lagi mukul gendang, tau gak? Oke, satu lagi ya. Siapa yang paling suka lupa bilang I love you? 1, 2, 3. Wah. Contohnya Atala kalau gini, I love you gitu, terus dia suka lupa jawab. Sebenarnya kita berdua suka nggak terlalu sering menyebutkan itu sih. Kita orang itu nggak suka kata-kata, sukanya action sih kayak gitu. Oke. Jadi Tapi atau enggak yang paling sering ngucapin I love you siapa? Ya aku sih. Gimana pada saat ngucap I love you? Coba dong, rasain dong. Kamu nggak mau bilang I love you sama aku? Sini. Sini. Oh, salah. Enggak, dia nanya, kamu nggak mau bilang I love you ke aku? Mohon maaf, aku nggak mau nyakitin perasaan pacar kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Sekarang kita kedatangan wanita yang bangga dengan anak-anaknya. Ini dia Mbak Vena Melinda.
Aku ini orang nggak kaget, so disuruh ayo kaget. Coba kaget. Emang kagak ya. Nggak ada. Kalau off air tadi nggak ada videonya berarti hoax. Aku ada artikel, coba kita lihat ya artikelnya buat Mbak Vena. Atala Naufal dengan bangga kenalkan pacar baru kepada Vena Melinda. Apakah sudah dapat restu? Gimana sih? Udah dikenalin belum sih? Udah, kalau sama Aurel mah udah kenal berapa kali ya kita jalan bareng Udah ya. sering, lumayan sering ketemu. Udah bestie. Ketemu ya? Dari pagi ya, Bes? Pokoknya kalau Atala itu selalu surprise. Tiba-tiba kalau dia udah serius, biasanya dikenalin ya kan. Kalau bercanda, Kalau bercanda ya belum dikenalin ya. Iya. Paling cuma spill video call doang gitu ya. Enggak, dia kalau bener-bener Aku tuh nggak jarang. serius. Ya, dia jarang sih ngenalin lewat video call. Biasanya langsung orangnya nih loh mah gitu, dan acara keluarga biasanya. Langsung di acara keluarga gitu ya. Oke, tapi kalau menurut Mbak Vena sendiri gimana sih Aurel? Aurel ini termasuk cukup pendiam ya. Jadi orangnya tuh kalau kita nggak pancing dia nggak ngomong. Waktu itu kan aku podcast kan. Sebenarnya podcast itu sekalian ini sih. pengenalan ya. Sekalian pengenalan. Tapi Walaupun, aku jadi tujuan mama itu biar. enggak, tadinya to mau know sama gitu. kamu, tapi kamu masih nggak mau kan. Nah jadi dari podcast itu aku lihat nih anak punya prinsip yang kuat. Jadi ya cocok lah buat Atala. Jadi sama-sama mensupport, nggak cemburuan. Nggak cemburuan kan? Cemburu. Atala tuh orangnya nggak suka dicemburuin. Dia tuh orangnya kan suka mingle sama. Nggak juga sih. Enggak. Enggak, maksudnya kan kita perlu kepercayaan. Iya, pokoknya Aurel nih nggak ribet lah. Jadi cocok lah sama Atala. Berarti udah dapat restu ya Tante? Pokoknya kalau anak-anakku yang cowok-cowok ini kan udah gede-gede ya. Jadi sebagai ibu asalkan mereka happy dan yang paling penting seiman, soleha, sama-sama tahu ya batasan-batasan. Dan aku bisa lihat kan gimana caranya Aurel sama Atala berhubungan, ya alhamdulillah kita doain aja. Amin. Ya. Amin. Kok kamu jadi diem gitu? Nahan ketawa. Takut ada yang kena spill kayak. Iya. Rahasianya dipegang mamanya kayaknya. Nah, mama kan dari dulu mau ke Jepang kan. Ini ada pohon sakura, Mas. Oh. Kayak bunga sakura. Iya. Iya, kayak baju mama ya. Iya, kapal jangan-jangan, mah. Kok bisa gak? Apel. Ini ada tiga. Ada tiga, kita bertiga Tante. Iya. Kalau ini kan penyanyi, kalau ini bendera One Piece. Aurel, deg-degan gak sih waktu pertama kali nih awal-awal ketemu sama Mama Vena? Ya kalau pertama kali deg-degan. Sampai beli baju ya? Nyebrang kan? Itu cerita lucu loh sebenarnya. Enggak. Apa sih ceritanya? Nggak apa-apa cerita ini kan cerita lucu sebenarnya. Ganti baju, beli baju gitu. Enggak, kan menurut aku first impression tuh penting gitu kan. Terus tadinya aku perginya sama Atala doang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, ketemu mama aku ya hari ini. Aku kayak, hah? Kenapa tiba-tiba banget? Langsung Terus nyebrang nih. udah gitu, aku kira Mama Vena doang. Ternyata ada Niang juga, ada tantenya juga, ada sepupunya juga. Jadi kayak rame banget, jadi family ya. takut deg-degan gitu. Oke. Lucu ya, pemalu banget, irit ngomongnya. Iya, iya. Jadi justru aku ngelihat ya untuk umur 21 tahun dia di Jakarta sendirian. Oh 21? Tahun ini Oh aku 23. Berarti kita ngobrolnya makanya aku nyambung banget sama Aurel. Iya, yang katanya gak jauh. Ya maksudnya dia kan di Jakarta sendirian. Iya. Terus aku waktu podcast aku pancing-pancing, dia termasuk orang yang kuat lah pendirian. Jadi bagus lah perempuan zaman sekarang dan juga sopan, ketemu sama aku tuh salim. Anak sekarang kan jarang ya. Iya. Biasanya cuek-cuekan. Dia tuh ada attitude-nya lah. Jadi aku lihat nggak banyak bicara tapi orangnya baik lah. Aku bisa ngerasain. Cocok lah sama Atala kan. Amin. Jadi pas lah ya. Pas. Oke. Ya tinggal tunggu nih. Gimana? Enggak, Kan dia udah 26, aku bilang mesti. Jadi target dari Mama Vena menikah usia berapa? Yang pasti Mas Feral duluan lah. Mas Feral Karena kan dia duluan. udah 29 tahun. Sama siapa? Nggak tahu. Kan kita nggak tahu.
nih Mbak soal Nah, iya kalau udah ngebet misalkan ngelangkahin, kira-kira Mbak Vena setuju gak? Mendingan Mas Feral dulu lah. Kalau Mas Feral tuh udah siap banget. Tapi kalau calonnya belum ada, Mbak Vena gimana? Enggak, calonnya pasti ini calonnya sebenarnya udah ada. Pasti Oke. kalau lu ngomong begini udah ada. Si Mama Vena tahu lah siapa. Aduh, Iya. apa sih? Iya pokoknya yang terbaik lah. Kalau Mas Feral kan udah siap banget. Nah baru Atala. Coba gitu. Mbak, coba jadi Mama Vena sendiri coba ngomong sama Feral. Pasti kan nanti di netizen tuh pasti dikasih disambungin Ya. tuh ya. Coba apa yang ingin Mama sampaikan untuk Feral? Iya, sekarang dia lagi tugas nih. Yang jelas Mama bangga banget sama Mas Feral ya. Bener-bener kerja totalitas sebagai wakil rakyat. Ya Mama doain mudah-mudahan jodohnya bisa tahun depan. Amin, amin ya robbal alamin. Tahun depan ya berarti harus ya. Ya kan sekarang udah Agustus, gimana sih kamu? Ya kan bisa aja kan di Desember, Ya. November kan masih bisa lah. Ya kalau Mas Feral aku tahu banget orangnya well prepare, nggak mungkin dia buru-buru. Pasti ada proses lah menuju ke situ. Sabar deh lu Atala, berarti kalau kayak gitu. Kalau yang cepet Mama ya. Nggak, Oh, maksudnya Mama. Enak aja Mama ngapain? Kalah, Mama nggak ngapa-ngapa. Ini suka gosip deh, iseng banget. saling spill nih kayaknya. Iya. Ini Mama nggak ngapa-ngapain. Emang Mama sama siapa sih sekarang? Gak ada, Mama tuh ya ampun ngurusin Mukanya enggak, anak. mukanya Atala kayak gitu Mama. Mama harus lihat mukanya Atala. Mukanya Atala gini nih. Coba di aku ya. Aduh Ma, enggak gini. Aduh Mama, aku tahu deh orangnya gitu ngerti gak sih? Iya kan? Jadi belum dulu gitu. nggak ada Mama. Nggak Saya nggak ada di Nggak Indonesia. Mama berubah lo, tadi lo nggak begitu lo. Nggak ada di Indonesia. Oh nggak ada di Indonesia. Jangan suka gitu. Oh, ya Jangan kayak gitu Atala. Mamanya sakit. Mamanya takut. Nggak kenapa-napa marah. Bercanda. agak turun, kerudungnya turun. Ma, emang si Atala suka banget ngeledekin gini-gini. Dia tuh suka ngeprank, suka iseng, suka jahil. Aku tuh 3 tahun berturut-turut 3 kali sakit jantung semua nih dikerjain nih. Ya ampun. Aduh. Mama juga ngerjain bener-bener. aku. Kapan? Waktu Mama nikah waktu itu. Maksudnya nikah yang mana? Ya ini. Tapi Yaudah. seseru ini mah sama Atala tuh. Iya, jadi dia Jadi kalau- sering ceng-cengan gitu. Iya, dia tuh suka banget. Malahan sekarang Mama masa nggak punya pacar sih, kasihan. Nggak pernah loh. aku ngomong kayak Iya, gitu. kemarin kamu bilang gitu. Tapi kita pernah dinner bareng lah intinya. Dinner Sama siapa? Enggak. Sama siapa? Sama Aurel. Ya kan Mas sama Aurel kan? Bertiga apa berempat? Ya. Berempat sama Mas Feral. Oh, kirain double date. Enggak, mukanya Atala gue yakin udah. Udah muka Atala netizen udah mengartikan lah pasti lah. Bener. Iya. Tapi pas Mbak Vena sama Atala lagi ribut ya, Aurel di tengah gini. Ya, gue di tengah lagi. Soalnya keluarga kita Ya. suka gitu, ceng-cengan. Jadi dia kayak belum biasa gitu. Kok ledek-ledekan mulu, dia kayak nggak kebiasa. Emang gitu ya. Ya, jangan love language dimasukin. kita emang saling Love nyerang language-nya ya. gitu, saling serang. Kayak aku juga gitu bercandanya sama orang rumah tuh pakai raket listrik. Gitu pakai. Itu KDRT ya. Itu udah biasa banget gitu. Kan nengok-nengok tuh pakai batu bata. Hei gitu. Gitu Mbak. Kan beda-beda setiap keluarga tuh. Terlalu anarkis Anda. Ya. Bangga dan terharu dirasakan Mbak Vena Melinda saat diberi kejutan di hari ulang tahunnya. Aku punya tayangannya ini dia. Mobil tante. Jadi yang ini beneran dikasih mobil. Iya. Hehehe. Mau kemana? Hehehe. Mau kemana? Sini Atta. Kebelet tadi kebelet. Sini sini. Dulu. Kok tiba-tiba mau kencing lu sih situ? Di pohon ya. Di pohon lagi. Nah kan Wendy kan, lihat no. Gue lagi. Aduh, Coba jadi gimana sih ceritanya? Kemarin kan ulang tahun. ulang tahun, terus dikasih kado, dibuka kunci mobil, seneng dong, bangga kan, namanya Iya. juga ibu dikasih mobil anak tuh rasanya udah melayang gitu. Turun, mobilnya dibawa, ada mobil udah dipitain, aku udah menghayal dong, aduh dikasih mobil, seneng kan, masuk ke dalam mobil ada hadiah lagi. Terus aku bilang, iya Tala makasih ya, kunci mobil aku masukin ke tas, karena kan udah mobilku dong berarti kan. Iya. Udah keluar suruh baca kartunya, pas baca I love you mama bla bla bla, ujungnya mama, kado mama itu yang sendal itu ya. Tapi mobilnya simulasi dulu ya. Aku tuh langsung
sebenarnya itu bukan prank sebenarnya. Ya itu prank. Enggak, gitu karena aku loh. bilang ini kadonya tuh di dalam mobil. Aku nggak bilang mobil itu Ya, kadonya. mendingan langsung aja. Orang mobilnya Iya. diceritain. Jadi gini, apa ada penjelasan? Soalnya kan kita ngasih kado ke orang mainstream ya kalau di wrapping. Ini anggap mobilnya itu wrappingan kadonya gitu. Ya tapi Nggak terlalu mau berlebihan, disalahin. Ata. Gak mau Tapi disalahin insya ya. Allah lah, Terus Ma. habis itu, Mah itu mobil temanku, udah gitu kuncinya di dalam kan. Panik kan aku, ya ataulah kok gitu ya. Lebih ke thanksin sih ya. Gitu ya. Ya Allah, mana kunci mobilnya dimasukin. Besoknya teman-teman Mama pada gini, Fen mobil lo baru jemput gue dong. Apaan itu prank lagi. Ya Allah, anak lo tega banget. Jadi tahu nggak sekarang Ruben, aku tugasnya jelasin ke teman-teman arisan ini, arisan itu prank gitu. Maka aku bilang Atala untuk Mama tuh jantungnya kuat, jangan lagi ya nak ya. Aduh. Ya kita inilah Ma, maksudnya itu semoga aku bisa beliin beneran. Ya, Amin, amin. Itu ada kotoran mata tuh di sini. Gue gak ngebayang kalau seandainya anaknya Mama Fen ini uyak-uyak tiap hari kali diprengnya. Apa dibakar tisu? Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya, orang lagi seru-seruan tentang mereka nih, reka adegan dulu. Reka adegan Mobil prank. Cerita ini udah tahu ini menyakitkan, malah direka adegan. Ceritanya Atala dan Feral ini, yang jadi Feral, Wendy. Janda aja yang jadi Feral. Janjian mau kejutan untuk Mama Vena. Mama Vena ini datang ke Atala dan Wendy, panik karena mobilnya belum datang. Wendy dimarahin Atala karena nggak ngurus pembelian mobil dengan benar. Atala bilang kalau dia udah urus pembelian mobil ke Salem Mobil paling bagus. Sales. Salem. Gak lama datang Devi dan juga mobil mewah. Menjadi mobilnya Jenda. Oh iya, enggak deh, udah gue Feral. Devi minta maaf karena pengiriman mobil terlambat. Devi bilang kalau tadi ada kendala mobilnya mogok. Oh gitu. Ternyata mobil baru yang dipesan mogok itu karena Devi bukan memberi bensin tapi malah dikasih es teh manis. Mobil yang Gimana? dipesan mogok. Devi bukan memberi bensin. Ya karena nggak dikasih bensin, dikasih es teh manis si Denda. Jadi mogok. Oh jadinya mogok. Nggak diisi bensin kan maksudnya. Ajeng, nggak mau ngobrol aja, Jeng. Ya coba ya Jeng. Coba ya. Cuma kalau ntar di 50 detik berat kita ngobrol lagi. Oh Feral bener, iya bener. Kamera. Roll. Jangan Gue di sini. Ya kan di sini. Awal Feral. Oh, aku belum ya. Baru. Action. Lah, gimana udah siap belum mobilnya? Hadiahnya? Siapa yang ngurus? Ini Mas, saya udah beli di sales mobil yang bagus sih Mas. Harga udah cocok ya? Udah Mas. Mas udah Patungan ya, kamu 90%, aku 10%. Patungan. Ya kan Mas banyak kesibukan. Tapi Yang kita bayarin namanya. Tapi kan Mas lebih banyak tabungannya Mas. Ya tapi kan tabungan aku buat nikah. Sama aja kayak orang lain. Nikah juga, gitu loh. Udah Mas, ini saya telepon mobilnya dulu ya. Oh, Di mana ya? coba telepon. Halo? Tak lama datanglah Devi dengan mobil mewahnya. Oh, udah on the way Mas. Permisi. Hati-hati itu mobil baru, Mas. Halo, selamat siang. Jadi kami ini dari sales dan kita mau mengantarkan mobil baru Bapak, betul? Tapi Atas nama siapa? atas nama Pak Atala. Ini lu mesen kayak begini? Iya, tapi ini agak buncit ya mobilnya. Iya. Oh iya, ini model terbaru Mas. Jadi Masa? iya, jadi kayak gini ini mobil yang udah hybrid. Tuh coba Mas lihat deh. Bentar, mesinnya lama ya? Mobil kodok ini mobil Oh kodok. iya. Ini terus ada anti airnya juga Mas. Iya, isi Oh, ini bensinnya di sini. Antena. Sebentar, ini tombol AC ya? Oh bukan. Ya. Ya bagi kita harus kasih yang terbaik. Kenapa mogok? Karena tadi itu diisi sama dia itu es teh manis, bukannya bensin, makanya tadi mogok. Yang ngisi kau. Mobil ngisi sendiri. Bentar. Mbak Devi, Iya. ini mobilnya dari Batak ya? Atau dari mana? Iya, kok suaranya kayak orang Medan ya?
Kan memang mesinnya buatan Danau Toba ini. Harus Danau Toba isinya air semua dong. Ya udah, ini pokoknya udah ready semua, tinggal bayar nih Mas. Yuk. Ya udah bayar gampang deh. Mama mana? Ma? Oke, kita Mama. Gue sih mau aja, Wen. Iya. Gue capek diajakin meeting Zoom. Iya, maaf. Nih, Ma. Sini. Beneran ya ini? Iya beneran, Ini mobil terbaru dari Mas sama aku. Iya. Beneran? Iya, apa? keren nggak Mama mobilnya? Keren banget, warna putih lagi Mama suka Iya, banget. Interiornya warna pink. Ada vitamin banget gayanya. Interior warna Lu yang pink. nyuruh. Tapi coverall tuh cool kan? Woi. Kak, Mama suka gak? Suka. Kuncinya mana kuncinya? Mama mau naik. Kuncinya cuma sabar, Ma. Ya kuncinya cuma sabar. Sampai akhirnya Mama bisa dapetin mobil ini. Iya, emang harus Ini sabar sebenarnya dari Atala. Oh, dari Ya, dari Atala. kita berdua Ya, lah. dari kita berdua Pakai deh. mobil tercanggih terbaru. Oke. Dia bisa ngomong juga. Coba. Bisa ngomong. Mama ajak ngomong. Halo, this kind of ride jadi kangaroo in Australia. Wen, Jadi naik dan gimana? ternyata Oh, Feral pun memberitahu hadiah yang sesungguhnya. hadiahnya itu ada di mobilnya, Ma. Oh gitu. Ya udah mana hadiahnya? Nah, ini hadiahnya. Ini mau dipakai buat apa? Enggak, jadi kan Mama selalu curhat, Mama kesepian. Iya. Ini tuh semacam inilah. Iya. Pink. Jadi bisa mengabulkan apapun. Oh oke. Aku beri 3 permintaan. Oke. Oke, permintaan minta apa pertama aja? udah. Permintaan pertama, Harus bisa nebak dong, kan Jini. Lah, Mama harus ngomong. Enggak, kalau Jini udah tahu isi hatiku. Oh, nggak bisa dia SD aja nggak lulus. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Sekarang kita kedatangan ibu dan anaknya yang selalu bikin bangga keluarga. Ini dia Mbak Ayu Azhari dan Isabel Azhari. Halo, silakan duduk. Sambil di tengah. Nah, ini dia ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Bikin bangga anak Ayu Azhari jadi None Jakarta Selatan 2025. Wow. None, Jakarta Selatan. Iya. Wow. Ini gimana sih perasaan Isabel sendiri saat terpilih jadi None? Kaget sih, aku juga nggak expect. Karena awalnya aku tuh niatnya, ya yang penting kita dapat pengalaman yang baru, dapat komunitas baru, teman-teman juga, dan belajar banyak. Terus pas terpilih, ya alhamdulillah aja, so all of my hard work paid off gitu. Alhamdulillah. Gimana sih perasaan mamanya tuh ngeliat anaknya makin berprestasi? Alhamdulillah. Doa kita ya untuk anak, mudah-mudahan bisa hidup bahagia. Amin. Allah berikan keberuntungan dan kemudahan, bisa hidupnya berkah manfaat buat orang banyak. Amin. Kalau Ruben tuh None tahun berapa ya? Yang ini Nona Jakarta. Enggak, ini senior aku. Aku pokoknya 4 tahun setelah Mbak abang Pena ya? ya. Gampang banget bikin netizen kesel tuh, gampang banget. Jadi kemarin tuh kamu emang berapa lama di karantina? Karantina Jakarta Selatan sekitar 1,5 bulan kemarin. 1,5 bulan tuh. Apa aja yang dipelajari di sana? Jadi kalau jadi abang none kita harus punya wawasan yang luas ya tante. Jadi belajar tentang budaya Betawi, kota Jakarta, pemerintahan, juga hubungan internasional. Pokoknya banyak. Dan selama 1,5 bulan alhamdulillah ditemani teman-teman abang none yang lainnya, kita jadi belajar bareng, saling membantu. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai dan next step-nya kita ditunggu. Wah.
Tapi gini, kalau tapi berarti Mbak Vera tuh none tahun 1992. 1992. Sama siapa waktu itu? Sama siapa ya? Abangnya siapa? Abangnya siapa waktu itu? Abangnya siapa ya? Lah. Oh itu abangnya. Kalau nggak salah, Bapak lo. Wah, gue pakai bilang, siapa ya? Lu bikin host mikir. Aku udah nggak ngel loh Mbak Vena loh. Iya. Tuh. Karena banyak abnon jodoh katanya. Nah kemarin kamu abangnya? Ada, namanya Bang Matthew. Thank you Bang Matthew, dia abang yang paling baik di dunia. Selalu bantuin aku, Masya Allah. Dan juga mama sangat suka sama abangku. Ya. Dia baik teman. Dia baik ya, tapi masih tetap komunikasi kan? Iya tetap, karena ya sama semua teman mungkin tante juga bisa relate. Kalau 1,5 bulan karantina itu nggak cuma karantina, tapi kita tuh jadi dapat teman baru, keluarga baru gitu. Jadi malah pas udahnya malah sedih jadinya gitu. Iya, kita malah sedih pas malam final kayak oh ya udah siapapun yang menang yang penting kita senang gitu. Iya, bener. Jadi nggak ada target buat menang gitu ya? Ya, at least we do it together lah. Yang penting kita semua penobatan ber-30 satu angkatan Abang None, siapapun yang menang kita semua pemenang juga gitu. Ya. Makanya gue nggak pernah masuk finalis karena gue nggak mau kayak gitu. Gue pokoknya harus gue gitu loh. Gue nggak bisa kayak gitu. Ya, siapapun yang menang, gitu. Gue selalu kalau di grup lagi, enggak ya, gue nggak mau. Iya, julid. Tapi kan waktu itu emang Ruben dia daftar Abang None perwakilan dari Jakarta Fair. Iya, berdeh. Oke, kita pengen dong ngelihat Mbak Vena sama Isabel nih kasih salam ala None Jakarta. Coba yuk berdiri yuk. Coba ya. Ini abangnya nggak ada. diajarin abang. Kamu mau jadi abang? Kak Ruben. Enggak, Jenda. Jenda. Jenda sama Wendy. Oh Wendy ya. Abang gimana ya, lupa dah. Kak Wendy. Sebelah kiri tuh. Assalamualaikum. Ini kan? Bener kan? Ada gini-gini. Ada. Baju, kan gua. Ya kan aku abang-abang nggak pernah jadi abang Iya. Jakarta. Coba. Abang bakso. Satu-satu ya? Satu pasang apa sendiri-sendiri? Sepasang. Oh iya, Ayo Wendy Mbak sama Vena aku. itu. Oh lu berarti pemenang yang baru nih. Menang yang baru, Matthew. Iya. Senior, ya oke. Yuk, dari pasangan yang pertama. Assalamualaikum. Bajunya. Bajunya nggak usah. Tuh liatin Isabel. Nggak usah, jadi langsung assalamualaikum. Ya, gitu. Majuan bang. Siap ya. Pasangan pertama. Pasangan pertama dulu. Silakan pasangan pertama. Oke. Ke belakang. Andy munduran dikit. Amet kali. Munduran dikit. Mantau ya. Oke. Tunggu, pasangan pertama dulu ya. Ayo, Silakan. dari kita. Salamnya. Salam takzim. Rim. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Mukanya Pasangan. Oh ini yang ceritanya dia jadi Matthew ya ceritanya ya. Matthew. Cocok sih mukanya juga mirip-mirip gini juga. Matthew Jakarta mana? Selatan. Sama juga Selatan ya. Siap ya. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oke. Ulang lagi yang sendiri ini. Isabel malah kayak dianterin bapaknya ya. Dari segitiga dulu kan? Dari segitiga dulu. Ini nih. Nanti agak beda nih, agak beda. Agak beda ya? Dulu nggak gitu. Dulu nggak pakai gitu. Dulu langsung assalamualaikum gitu. Agak beda. Beda era. Beda era. Sama beda orang juga kayaknya. Iya. Silakan duduk. Kalau di close up, lu kayak ayam-ayaman SD deh. Warna-warni. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat buat Mbak Ayu sama Isabel. Artikelnya. bikin bangga Isabel Putri Ayu Ashari lolos 3 universitas ternama di Inggris. Wow. Mbak, ini keren banget loh. Keren dia. banget. Gimana sih Isabel kok bisa
Jadi lolos di 3 universitas. Alhamdulillah. Di apa? Universitas apa ya? Ada kemarin yang aku apply ada Brunel University in London, University of Bristol dan juga St. George University of Medicine. Jadi Kalau Kak Ruben? Apa? Kalau Kak Ruben di mana? Ini mah. Ya, masa gue mesti ngulang lagi gue kampus gue di mana sih? Sama bintang tamu. Di Inggris kan? Inggris, semuanya di Inggris itu. ya insya Allah ya. Oh ya beda, aku beda di Boston. Di Boston. Di Boston. Kayak aja lah. Ya. Tapi Terus dari ketiga universitas itu Ya. kamu pilih yang mana? Masih lihat sih yang mana, tapi aku paling tertarik. Itu. Yang mana? Aku tertarik di St. George. Oh, St. George. oke. Tapi ya masih harus dipikirin juga ya sama mama. Oke, kalau mama kira-kira akan okein yang mana mah? Yang Isabel mau. Isabel diterima di kedokteran. Mau ambilnya yang di mana? Masih harus St. George. Mungkin, insya Allah. Keren loh itu. Doain ya. Iya ya pasti. Ini udah pasti kan orang tua bangga ya ngeliat anak-anaknya berprestasi, Amin. semuanya bangga juga, tapi galau juga akan ditinggal gitu ya. Jadi Kalau galau enggak sih. Enggak ya? Karena yakin. Karena, ya. ada Tuhan, jadi kita harus yakin Tuhan akan menjaga dan kita harus selalu mendampingi dengan doa. Ya, Fen? Amin. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya, nih Jenda jadi dosen kedokteran. Ini yang udah berat nih. Jadi dosen kedokteran. Mau kemana le, Juro? Lo. Dosen kedokteran Universitas Brownies. Bayu mengantarkan anaknya Isabel yang berkuliah di sana dan bertemu dengan dosen Jenda dan menanyakan perihal perkuliahan ke kampus Brownies. Lalu tak lama datanglah Wendy yang mengantarkan anaknya Sri Devi untuk kuliah juga. Melihat Jenda sebagai dosen, mereka merasa tidak percaya kalau Jenda adalah seorang dosen kedokteran. Akhirnya Wendy, Sri Devi, Bayu dan Isabel yang memberi pertanyaan ke Jenda. Ya, yuk. Ya, boleh. Silakan. Bareng sama dari Di sana. sini, ya. Oh, oke. Oke. Di sini aja. Ya. Kamera roll. Action. Silakan, Mbak. Hello, good evening. Evening. Kan ini di Inggris. Halo, sekarang di kangaroo. Kangaroo is in Australia. Is this University of Brownies? Yes, Brownies. University of Brownies in London. Okay. Okay. Yes. I'm very interested in studying in your school at University of Brownies, but I think we have some questions to ask. Pak Wendy, tolong. Lama datanglah Wendy dan Sri Devi anaknya. Ayo, kamu jadi kuliah kan? Iya Pak, jadi. Kenapa Sri Mulat? Halo. Halo. Hello, how are you? I'm good. Halo. This is my daughter. Gimana dokternya? Daughter? Ya, ya, ya. Halo. 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 I'm the dosen. Dosen. Bahasa Inggrisnya dosen apa, Mister? Bahasa Inggris. Dosen itu bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Indonesianya dus. Dus. Oh, satu lusin. Oh, dusun. Iya, iya. Ini dosennya? Yes, I'm a teacher of the medical of Brownies University. Oh. Melihat itu Wendy tak percaya, akhirnya Wendy yang memberikan pertanyaan kepada dosennya. Saya nggak percaya kalau Anda dosen ini. Saya boleh bertanya nggak? Oh boleh. Silakan diuji. Bapak tahu darah tinggi? Oh darah tinggi ya. Oke. Ini pasti soal kedokteran nih. Oh, kedokteran. Bapak tahu darah tinggi? Tahu. Nah, tingginya berapa meter, Pak? Darahnya tinggi berapa meter Pak? 5 hektar. Oh, pertanyaannya darah tinggi kok langsung berapa meter? Emang bisa diukur? Tingginya aja cuma segini, jalannya mau lewat mana? Sri Devi pun memberikan pertanyaan. Saya kan lain. cuma nanya kok emo. Pertanyaannya nggak nyambung. Ya kan tentang kedokteran. Ya kan bapak saya kan udah nanya, sekarang aku mau nanya. Kalau paru-paru basah bisa nggak sih dijemur atau dikeringin? Ini paru-paru. Jemurnya gimana? Dikeluarin dulu. Ya. Paru kering jadinya makanan. Kok emosi sih Pak? Pertanyaannya nggak nyambung. Panicking. Mbak Ayu pun juga memberikan pertanyaan. Saya mau tanya, Ya. kalau
bisa nggak gedang telinga itu ditabuh buat dangdutan? Gendang telinga itu cuman istilah. Di tubuh kita ini banyak nih yang istilah nih. Tulang kering, nggak ada musim kemarau di situ. Mata kaki nggak pernah kelilipan. Ya, jangan emosi Pak. Kan Ya udah pertanyaannya nggak jatuh. Saya ke kedokteran dulu ini. Saya pikir bisa buat ngebor. Bor pula katanya. Ini nggak ada pertanyaan kedokterannya dari tadi nih. Isabel pun memberikan pertanyaan Ini mau kembali. jadi ahli jantung. Saya mau tanya nih Pak, kalau keseringan makan janji manis tuh bisa kena diabetes nggak Pak? Tapi karena yang nanya cewek cantik nggak marah. Ini kan kita emosi. Iya, emang anak saya nggak cantik apa? Gue cantik. Tuh, kan. Janji manis nggak bikin diabetes. Janji manis bikin air mata menetes. Pak, pertanyaan terakhir nih. Kalau amit-amit Bapak kena serangan jantung. Kalau Bapak kena serangan jantung, Bapak bisa serang balik, Kak? Kau pikir aku MU bisa nyerang kali? Nggak tahu, Pak. Pakai formasi 4-3-3 serang Kan saya balik. nanya, Pak, jangan marah. Ada hubungannya pertanyaannya dari tadi. Terus kalau cewek misalkan suka pakai lotion atau pakai pembersih, skincare gitu, untuk mengangkat kulit mati. Nah, matinya gara-gara serangan jantung bukan? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, sukses terus, happy terus, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Yeay.